Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Risma Pujina Langsari. Saya adalah guru penggerak angkatan 2 dari Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Kali ini saya akan menyampaikan resume hasil belajar saya dalam modul 1 Merdeka Belajar pada platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Platform Merdeka Mengajar dibangun untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum merdeka. Dalam platform Merdeka Mengajar, modul 1 Merdeka Belajar, saya telah mempelajari 5 modul dalam topik ini. Yang pertama yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata dari hasil modul Merdeka Belajar yang telah saya ikuti. Pada modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pertama, mengapa kita memilih sebagai pendidik? Ini tentu kita dapat bertanya dalam diri kita sendiri. Mengapa kita memilih profesi sebagai seorang guru? Dan pastinya jawaban tersebut berasal dari dalam diri kita sendiri. Apa motivasi kita menjadi seorang guru? Apa tujuan kita menjadi seorang guru? Yang kedua, mengenali diri kita sebagai guru yang baik dan guru yang memiliki kelemahan serta kelebihan. Kelemahan dan kelebihan ini tentunya menjadi sebuah potensi yang bisa kita olah, yang bisa kita olah menjadi suatu hal untuk saling melengkapi. Sejatinya seorang guru harus terus berkembang sesuai dengan kodrat zamannya dalam mendampingi siswa-siswi peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan zamannya agar mereka bisa berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Dalam modul 2, saya mempelajari mengenai mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantoro, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pertama, mengajar merupakan bagian dari pendidikan. Yang berikutnya, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Ketiga, mendidik adalah menuntun secara kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai dirinya sendiri maupun sebagai manusia di masyarakat. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Maka definisi manusia merdeka adalah manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Dalam modul ketiga, saya mempelajari mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik yang berkaitan dengan kehidupan dirinya maupun kehidupan kemasyarakatannya,
harus berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro juga mengingatkan kita para pendidik dalam menuntun murid untuk mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman menggunakan asas trikon. Asas trikon yang pertama yaitu kontinu. Kontinu artinya seorang pendidik harus menuntun muridnya dengan melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia secara terus-menerus yang diwariskan melalui sebuah peradaban. Konvergen artinya seorang pendidik harus menuntun murid dengan pemikiran yang terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain dan menerapkannya yang sesuai dengan praktik-praktik kebudayaan negara kita, sehingga pola pikir peserta didik menjadi universal. Berikutnya adalah konsentris. Artinya, seorang pendidik harus menuntun murid dengan berdasarkan pada kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusat asas yang diyakini dan mampu menghadapi tantangan di abad 21. Pendidik yang ada saat ini harus menuntun anak didik memiliki keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis dan solutif, kreatif, serta inovatif, dan mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Pada modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah tingkah laku, akhlak, perangai, atau watak. Sementara menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jika diberikan gambaran sederhana, sosok orang yang berbudi pekerti adalah seseorang yang menunjukkan perilaku baik terhadap orang lain. Ki Hajar Dewantoro berpendapat bahwa budi pekerti adalah perpaduan antara cipta, kognitif, rasa, afektif, sehingga menghasilkan karsa, psikomotorik. Budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia. Maka sebagai pendidik perlu memahami kodrat tersebut dan mendampingi tumbuh kembangnya kecakapan budi pekerti anak didik dalam setiap proses pembelajaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita menemukan orang yang mungkin meludah sembarang tempat, menyerobot antrian, mengemudikan motor dengan suara yang memekakkan telinga. Contoh-contoh itulah adalah beberapa contoh budi pekerti yang kurang baik. Maka, pembelajaran budi pekerti, pemahaman dan penerapannya perlu selalu dilakukan baik di rumah, di sekolah. Pada modul 5, seri Merdeka Belajar, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, potensi masing-masing. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Sistem AMO dapat memberikan contoh kepada murid agar dapat tumbuh dan berkembang dalam sasaran batin yang merdeka, baik dalam kodrat dan kemerdekaan murid. Keselamatan dan kebahagiaan anak menjadi impian setiap orang tua. Hal ini bisa diraih dengan pendidikan baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan di keluarga jelas menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga di rumah. Jika menemukan kesulitan, maka bisa meminta pihak lain untuk membantu. Setidaknya meminta bantuan sekolah. Untuk mewujudkan anak yang selamat dan bahagia di sekolah, ada banyak hal yang bisa ditempuh. Guru harus banyak belajar
untuk menciptakan pembelajaran yang menyelamatkan dan membahagiakan siswa dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Fungsi pendidikan yang akan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.